Siang tadi saya berkesempatan berkunjung ke Rutan Pondok Bambu menemui Nikita Mirzani. Alhamdulillah saya berbincang dan ngobrol bersama Nikita Mirzani kurang lebih 1 jam. Saya bertanya banyak hal, saya mencari tahu tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Dan alhamdulillah saya sampai pada satu kesimpulan. Perkara ini memang perkara yang harus benar-benar dijelaskan secara pasti, secara fair kepada masyarakat seluruh Indonesia. Sebagai anggota DPD RI yang tentunya memiliki tanggung jawab untuk melindungi hukum, untuk memberikan keadilan kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk Nikita Mirzani, maka saya mengambil langkah yang tentunya saya sudah pertimbangkan. Saya akan menyiapkan segera untuk bersurat kepada Bapak Presiden. Memang setelah berdiskusi begitu lama, bertanya seluruh pokok permasalahannya, seluruh pokok dakwaan, kemudian kenapa sampai terjadi permasalahan ini, kemudian apa yang sedang dirasakan saat ini, semua saya dalami dan semua saya pertanyakan secara pasti dan langsung kepada Nikita Mirzani sendiri. Dan memang itu pertemuan awal bagi saya, karena saya sebelumnya tidak pernah bertemu Nikita Mirzani. Saya pastikan saya akan mengambil sikap untuk mencari keadilan buat Nikita Mirzani. Saya akan bersurat kepada Bapak Presiden untuk meminta keadilan, untuk meminta perlindungan hukum terhadap Nikita Mirzani. Saya sangat yakin Bapak Presiden Prabowo akan menerima surat dan permintaan kami. Karena kami tahu Bapak Presiden adalah Presiden yang benar-benar getol untuk menegakkan hukum dan menciptakan keadilan di tengah masyarakat. Apalagi beliau adalah orang yang gampang iba, ya, orang yang gampang sedih pada orang-orang yang dizolimi. Saya sangat yakin, jangankan kasus viral seperti kasus Nikita Mirzani yang sudah menyita jutaan mata di Indonesia, kasus korupsi saja beliau respon dan mengamati. Saya sangat yakin kasus ini akan mendapatkan atensi dari Bapak Presiden. Selama penjelasan dan data-data yang akan kita sajikan benar-benar ditunjukkan secara fair dan adil. Insya Allah saya yakin Nikita Mirzani akan bebas dari masalah ini. Saya sangat yakin. Bebaskan Nikita Mirzani sebelum semuanya menyesal, sebelum semuanya berbalik arah. Karena semua orang masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia, bahkan sampai ke Senayan, bahkan sampai ke negara tetangga, sudah tahu dengan kasus Nikita Mirzani. Ini hanya kasus pencemaran nama baik. Kenapa harus dipenjara dulu Nikita Mirzaninya? Harus serumit ini. Nikita Mirzani bukan koruptor terbesar di negara Indonesia, ya. Nikita Mirzani bukan teroris terbesar di seluruh negara, ya. Nikita Mirzani bukanlah pencipta agama-agama Islam atau agama apa lain, entah kesetanannya, bukan, ya. Kenapa sampai dia dikriminalisasi seperti ini? Sedangkan masyarakat, bahkan sampai ke negara tetangga tahu koruptor terbesar di negara Indonesia ini yang merugikan sekian ratus triliun, sekian ratus miliar, tidak seperti Nikita Mirzani. Ini hanya pencemaran nama baik. Kenapa sampai seperti ininya? Ini penuh dengan kejanggalan ini, kasus ini. Dan satu lagi, JPU yang menangani Nikita Mirzani itu tolong diusut, ya. Di mana dia bekerja tidak sesuai, tidak pada norma-norma layaknya sebagai JPU. Dia melakukan tindakan kekerasan di situ, memaksa Nikita Mirzani. Di mana dia melakukan bertanya, orang belum menjawab dia udah ngalihkan pertanyaan. Ngapain kalian menghadiri saksi sih? Kalau nggak berfungsi ya saksi itu, bertanya orang belum menjawab kok udah dialihkan pertanyaan yang lain. Di mana dia harus merekam sementara dia tahu itu dilarang. Kode etik sebagai JPU. Tolong tes urin sekalian itu JPU. Ada something kayaknya dia itu. Di mana hak-haknya Nikita Mirzani untuk meminta diputar rekaman tersebut tidak dipenuhi. Berapa kali Nikita Mirzani meminta. Dan kepada Bapak Hakim yang mulia, Anda dipanggil sebagai mulia, seharusnya Anda berada di tengah, bukan di kiri kanan, ya. Anda berada di tengah. Namanya mulia itu
ya makanya dinamakan pengadilan karena orang mencari keadilan. Artinya disembah sebagai mulia menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Meninggalkan ruang sidang tanpa alasan apa-apa. Jangan sampai semuanya berbalik arah ya. Tidak mungkin serunyam ini, serumit ini kasus Nikita Mirzani kalau hanya satu, cuman hanya Reza Gladys. Cuman bukan hanya Reza Gladys aja ini, saya yakin dari sekian banyak musuh Nikita Mirzani menyatu dalam namanya Reza Gladys untuk membicarakan Nikita Mirzani. Karena ini tidak sesuai sama sekali kasusnya. Ya, sebelum berbalik arah, ya, semua yang terbukti, lebih baik pikirkan dari sekarang. Saya bukan dibayar Nikita Mirzani. Saya tidak mengenal siapa Nikita Mirzani, tapi saya sebagai melihat daripada kasus Nikita Mirzani ini sangat, aduh, Indonesia. Tolong kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Presiden kami yang kami cintai, tolong diusut Pak kasus ini Pak. Seorang Nikita Mirzani dikriminalisasi seperti ini Pak. Tolong ya, tolong bebaskan Nikita Mirzani. RG-nya nggak ada ya, tapi ya tadi tuh ada si kata yang ketahuan mukul yang udah nulis pernyataan itu, dia dibawa oleh Dokter Andreas gitu. Dan aku tadi juga melihat itu ada FS di sampingnya Dokter Andreas, ya kan. Tapi tadi waktu kejadian FS itu kayaknya udah nggak ada di situ, udah nggak ada. Tinggal bapak-bapak nih yang diduga ini adalah pengacaranya, gitu loh. Dan bapak-bapaknya udah paruh baya loh, pakai batik-batik itu kan. Dia tuh kok bisa gitu loh, kok ya bisa sih. Datang ya. Nah, kan dia dorong dulu ya. Ada. Belum sih, tapi sebentar lagi. Ini ada apa sih? Sempet tegang ya, masih sempet Tegang banget. apa namanya, Gemeteran banget, udah tegang. Sabar kayak gitu udah yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys. Pagi ini Mr. DJ Sang Layers OTW menuju Polda Metro. Oke, tadi ada beberapa notis dari sahabat-sahabat netizen. Bang DJ, tolong dong menyikapi keributan tadi malam di TV One. Catatan demokrasi bagaimana menurut pandangan Bang DJ? Jujur ya, Masya Allah, inilah kadang-kadang manusia tuh diberikan emosi. Harusnya tadi malam itu catatan demokrasi ini kan sesuatu hal yang bagus ya, menjadi salah satu wadah bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat luas apa yang terjadi dengan proses hukum Nikita Mirzani versus Reza Gladys yang selama ini dipertontonkan. Bagaimana di situ keributan jaksa penuntut umum dengan tim kuasa hukum, debat itu sesuatu yang wajar ya. Itu sesuatu yang wajar dari zaman kasus ya 98, 2000 biasa itu ribut di persidangan. Kenapa? Masing-masing pihak lagi berjuang membela hak-hak dan kepentingan hukum kliennya. Tetapi ketika sudah terjadi offset ya, udah bukan hanya keributan dalam konteks narasi atau debat ya, tetapi sudah menggunakan kekerasan atau persekusi atau penganiayaan. Nah ini sesuatu yang sangat miris dan sangat mencederai kondisi
hukum di negara kita gitu. Padahal seyogianya catatan demokrasi ini sangat baik dan sangat bagus. Semua praktisi, pakar hukum, profesor bicara dalam kapasitas keahlian, skill. Pengacara bicara dalam konteks mewakili hak dan kepentingan hukum kliennya, baik dari pihak pelapor maupun terdakwa. Tetapi ketika terjadi kerusuhan atau keributan atau kegaduhan yang sudah fisik, bukan mulut lagi yang bicara tapi sudah main fisik, ini sudah masuk kategori satu tindak pidana. Ini ditonton jutaan manusia, jutaan warga Indonesia, mungkin pihak luar juga melihat ya kan? Ini salah satu menjadi presiden buruk dalam satu negara, di mana negara kita dan negara hukum. Jadi saya berharap tolong ego calm down, keep calm, tenang semuanya, biarlah berproses. Ini proses hukum sedang berjalan, kita masing-masing membela, para kuasa hukum masing-masing membela hak dan kepentingan hukumnya, tentunya dengan keintelektualan, bukan dengan otot. Oke? Salam sukses, salam sehat, tetap berproses dengan damai. Keep calm and call your lawyers. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.